warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah di pagi hari yang sejuk ini, di hari yang ke-25 dari bulan Rajab tahun 1435 Hijriah ini. Allah senantiasa memberikan kita karunia dan nikmat-Nya berupa umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama-sama mendatangi Masjid Al-Mujahidin ini dalam taklim, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Semoga tersampaikan kepada jiwa kita, kepada Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Wabila Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi hari ini adalah keutamaan bulan Haram. Mungkin tema ini tidak terlalu berat, tapi ada hal-hal yang perlu disampaikan dan yang berkaitan dengan bulan Haram. Jadi kalau bulan kita tahu semuanya, ya. Sekarang kata haram. Oh, ini haram, ya. Berarti tidak boleh, dilarang. Dihalangi, dihormati. Maka istilah mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi, jadi kata haram. Suami termasuk mahram bukan? Bukan, ya. Yang sering, ya bukan mahram, ya bukan mahram. Kalau suami itu mahram, tidak boleh dinikahi, ya. Jadi mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Yaitu bapak, ibu, anak, keponakan, itu bibi itu adalah mahram, sedangkan suami atau istri bukan mahram. Ada istilah muhrim, ya. Ini sering terbalik, ya. Bukan muhrimnya, ya. Padahal muhrim itu adalah orang yang melakukan ihram dalam ibadah haji. Jadi ada kata mahram, ada kata muhrim. Seperti hadis Rasulullah SAW, la tusafirul mar'atu dalam sahihain fawqa thalathin illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahram. Jadi tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan bepergian lebih dari 3 hari, lebih dari 3 malam kecuali bersama suaminya atau mahramnya. Jadi mahram, sedangkan muhrim adalah orang yang melakukan ihram dalam ibadah. Sekarang kita ubah istilah muhrim jadi mahram. Kamu bukan mahramnya, bukan muhrim. Bukan muhrim orang yang sedang melakukan ihram dalam ibadah haji. Ada tanah haram atau kita menyebutnya tanah suci, haram, ya. Tanah dari haram itu Mekah dan Madinah, tanah yang diharamkan, ya. Tanah yang diharamkan apa? Tanah yang diharamkan untuk diambil tumbuh-tumbuhannya, tanahnya, ya, buruannya. Tidak boleh. Jadi di tanah haram ini tidak boleh mengambil tanah kemudian dibawa ke Indonesia, itu boleh, karena dianggap keramat. Tidak, itu tidak dianggap Rasulullah SAW. Ini tanah haram. Dan ada istilah harim. Harim itu apa sih? Harim itu adalah istri. Kenapa harim? Ya, karena yang namanya istri itu dijaga, yang dilindungi.
sekarang ini banyak pecahannya, termasuk hormat. Hormat ini dari bahasa Arab, hurmat. Ya. Jadi hormat ini ada arti dihalangi, dihormati, dilarang. Ya. Namanya orang dihormati itu dilarang, ya, dicoba, dilarang, dianiaya, jadi dilarang, dijaga hormat, ihtiram, ya. Jadi hormat itu tidak mesti mengangkat tangan, hormat gerak, gitu. Tapi di belakang menggosipin dan ngomongnya itu adalah tidak baik. Jadi hormat itu harus dari hati dan perbuatan. Hormat ini halal, itu pecahannya banyak. Ya. Itu kembali kepada dilarang, dihalangi, dihormati. Ya. Itu kata-kata haram. Berarti arti bulan haram itu artinya bulan yang dihormati, ya, bulan yang dijaga, bulan yang disucikan. Bulan yang haram untuk melakukan peperangan dan perselisihan. Ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi, qul qitalun fihi kabir." Mereka menanyakan kepada Muhammad SAW tentang berperang di bulan haram, bagaimana hukumnya? Katakanlah hukum berperang di bulan haram adalah dosa besar. Tidak boleh ada perang. Cuma nanti timbul pertanyaan, apakah yang dilarang cuma perang doang? Nah itu. Jadi kita baca ayatnya, ya, supaya kita lebih familiar lagi dengan bulan haram ini. Kalau bulan Ramadan kita tahu, bulan suci Ramadan tahu semua, ya. Kalau ditanya bulan haram ada berapa? Lumayan, gitu, ya. Ada 4, ya, bulan haram ini ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram dan Rajab. Timbul pertanyaan, mengapa Ramadan tidak dimasukkan bulan haram? Harus bulan ini, gitu, ya. Apa Ramadan tidak masuk bulan haram? Nanti ada penjelasannya dalam hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, ya, sesungguhnya zaman telah berputar seperti bentuknya. Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Dia berputar terus. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, bulan kaum Mudhar, di antara Jumadah dan Sya'ban. Ya. Jadi kita lebih familiar lagi dengan bulan-bulan Islam. Bulan yang pertama apa? Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, ya, Jumadah bulan, Jumadah Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulannya kaum Mudhar. Kenapa kaum Mudhar? Jadi kesucian bulan ini, ya, 4 bulan ini, ya, kehormatan bulan ini sudah dilakukan oleh kaum jahiliyah dulu. Mereka mengagungkan bulan-bulan ini. Ya. Dan bulan Rajab disebut dengan bulannya kaum Mudhar karena kaum Mudhar ketika itu melebihkan pengagungannya kepada bulan Rajab. Makanya disebut Rajab Mudhar. Ini bahasa hadis, bahasa Rasulullah. Ya, jadi intinya adalah hal-hal yang menjadi tradisi sebelum Islam atau menjadi yang dibiasakan oleh orang jahiliyah, kemudian Islam
datang dengan mengukuhkan hal tersebut, maka hal itu menjadi syariat. Itu inti daripada kenapa 4 bulan ini Allah telah menetapkan memang arba'atul hurum. Rasulullah jelaskan. Ya. Oleh sebab itu tidak bisa kita mengatakan setiap tradisi yang ada, loh ini kan baik begitu ya. Tidak bisa, karena zaman wahyu sudah selesai. Oleh sebab itu kalau kita berbicara tradisi dan adat istiadat, kita tidak boleh terlalu toleransi apabila memang ada hal yang bertentangan dengan syariat. Itu ya. Contoh misalnya tradisi Batak misalnya, kalau saya orang Batak. Itu tradisi lainnya. Tradisi Batak ya, ada sebagian kaum mereka mempunyai kebiasaan ya, pada hari tertentu ya, itu meminum darah ayam. Jadi darah itu diminum. Nah, itu tradisi ya. Tapi Islam mengharamkannya. Tidak boleh. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan. Jadi namanya darah tidak boleh diminum. Sekarang ada satu kebiasaan, yaitu pengagungan terhadap bulan-bulan ini oleh orang jahiliyah. Kemudian Islam datang menegaskannya dan menentukannya, maka hal itu menjadi syariat. Gitu ya. Ini penting ya. Jadi sehingga kita ini kan yang penting tradisinya baik ya. Belum tentu yang kita anggap baik itu baik sesuai dengan syariat. Baik. Nah, ini dasarnya adalah dalam surat At-Taubah ayat 36 dan 37. Itu sama. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus ini. Itulah ketetapan agama yang lurus ya. Kata Allah. Maka menjadi ketetapan. Kalau jadi ketetapan. Jadi ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh kaum sebelum Islam itu ditetapkan dalam Islam. Janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 tersebut. Nah ini di sini nanti kita bahas. Karena selama ini kita mungkin bulan apa sih sekarang? Juli ya. Nggak tahu ini bulan haram atau tidak. Di sini Allah mengatakan janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan tersebut. Ya. Oh berarti di bulan lain boleh dong? Tidak. Kita jelaskan. Dan beranilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka kamu semuanya. Baik, ini juga ayat 37 panjang ini ya. Sesungguhnya mengundur bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Nanti kita bahas. Ada mengundur bulan haram. Ya, surat Taubah ayat 36 tidak tertulis. Biar nanti dikembangkan dalam antara jawab sehingga tidak terlalu lama nih karena ada 19 slide. Keharaman bulan Dzulhijjah ya. Ini jelas hadisnya hadis Jabir yang panjang dalam Sahih Muslim ketika Rasulullah hajjatul wada. Ya Rasul melakukan haji perpisahan Bu. Ya. Mungkin ada yang bertanya, "Oh, Rasul hajinya berapa kali?" Ya, cuma sekali. Kok haji perpisahan? Berarti ada pembukaan, ya, pertengahan sama perpisahan. Tidak, perpisahan maksudnya Rasulullah pada tahun ini ya, tidak akan ketemu lagi di tahun yang akan datang karena Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu. Itu maksud daripada haji perpisahan. Ya, supaya sekolah gitu ada perpisahan berarti sebelumnya sekolah 3 tahun enggak. Kalau Rasul hanya haji ya sekarang. Apalagi haji
semakin mahal ya. Kalau dana haji itu dikorupsikan, dosanya besar. Al-Baqarah 194 ayat turun ketika Muslimin ditahan pada tahun Hudaybiyah untuk ke Ka'bah di bulan Dzulqa'dah. Jadi Rasulullah ketika itu ingin melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah pada bulan, tapi dilarang, tidak boleh masuk Ka'bah. Sehingga Rasulullah umrah di tahun yang selanjutnya, itu disebut dengan umratul qada, umrah qada. Jadi umratul qada, sehingga di sini ada perdebatan dari ulama, apakah yang sunnah itu di qada? Misalnya saya sholat nggak sempat sholat sunnah subuh, apakah di qada? Karena ada hadis Rasulullah mengqada sholat sunnah subuh setelah sholat subuh dilakukan. Tapi kalau kita lihat di sini boleh, cuman tidak dilakukan terus menerus, ya. Sudah sholat subuh, kok sholat wajib belum sholat sunnah qobliyah? Setiap hari sunnah qobliyahnya setelah sholat subuh, itu tidak ada. Jangan kalau yang sunnah. Baik, ini panjang ya. Kemudian, nah, Al-Qurtubi mengatakan, Qurtubi itu siapa sih? Ustaz Qurtubi adalah seorang ahli tafsir dari Cordova, kita nyebutnya Cordova. Jadi dulu Andalusia itu adalah negara yang maju dengan keilmuannya, ya. Cordova dulu Andalusia, sehingga suatu saat orang Islam diusir atau dibunuh. Kalau kamu mau selamat masuk agama Kristen. Cordova. Jadi dulu ada istilahnya Barat Islam. Jadi Barat Islam itu ada dua, Barat Islam bawah, Barat Islam atas. Barat Islam bawah, daerah Barat Islam bawah yaitu Maroko, ya. Maroko dan Jazair kan Tunis, yang disebut dengan Maghrib. Barat Islam atas yaitu Spanyol, Andalusia yang termasuk negara yang ada di sebelah Spanyol. Hungaria di atasnya. Itu adalah Barat Islam atas. Sehingga arsitektur Maroko dengan Spanyol mirip. Itu adalah warisan umat Islam. Walaupun saya belum pernah ke Spanyol, tapi kalau melihat di TV, rumah-rumah Spanyol itu mirip dengan rumah-rumah yang ada di Maroko. Ya, jadi Qurtubi mengatakan Allah mengkhususkan penyebutan bulan-bulan haram dan melarang melakukan kezaliman dalam bulan-bulan tersebut sebagai kemuliaan bagi bulan-bulan tersebut, walaupun yang kezaliman dilarang di setiap masa. Ya, namanya zalim nggak boleh kapan saja. Tapi Allah mengkhususkan 4 bulan ini, artinya berbuat zalim, berbuat dosa di bulan ini itu lebih besar dosanya. Itu maknanya. Nanti kita akan jelaskan. Mungkin ini baru, kok masa bisa? Saya nggak pernah melihat di bulan haram atau bulan yang haram ya. Nah, itu bukan perkataan saya, tapi perkataan ulama ya dan tabi'in perkataan. Seperti firman Allah, tidak boleh berbuat kotor fasik berjihad dalam haji, ya kan? Kalau nanti haji minggu bapak insyaallah ya, subhanahu wa ta'ala ya, tahun ini Allah tidak boleh berbuat kotor. Sekarang berbuat kotor boleh nggak di luar haji? Boleh, tapi di haji ditegaskan lagi karena orang yang berbuat kotor, berbuat dosa ketika haji, dosanya lebih besar ketimbang di luar. Fasik, berbuat maksiat. Jidal, jidal ini artinya berdebat, tapi bukan untuk niat berdebat, tapi untuk menjatuhkan orang. Tapi kalau jidal dalam ilmu tidak bisa. Debat untuk mencari kebenaran tidak bisa. Tapi banyak orang kan debat untuk menjatuhkan orang. Berdebat memang sengaja untuk bukan mencari kebenaran. Ya. Sehingga kebanyakan tafsir mengatakan jangan engkau menzalim dirimu dalam bulan haram yang 4. Artinya melakukan dosa, melakukannya di bulan ini itu lebih besar dosanya daripada di bulan ini. Ramadan nggak masuk sih Pak Ustaz? Nah, pertanyaan,
Karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran Ramadan termasuk bulan Muharram, tidak, bulan yang haram. Ya. Baik. Ya, sekarang tadi tidak dijelaskan bahwa tidak boleh berperang di bulan haram. Ya, jadi kalau berperang tidak boleh. Sekarang kalau misalnya kita diserang, bolehkah kita membela diri? Boleh tidak? Sekarang kalau memulai peperangan dalam bulan haram, ada dua pendapat. Yang pertama, telah dimaksud, dihapus karena Allah memerintahkan kaum musyrikin secara umum, memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin, dan Rasulullah mengepung penduduk Taif pada bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah pernah mengepung kaum Taif di bulan Dzulqa'dah, sedangkan Dzulqa'dah bulan haram. Pendapat kedua bilang tidak boleh, tidak dimansuh, ya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dalam ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram. Ya, Allah menghalalkan syair Allah dan juga bulan haram. Jadi kemungkinan kata pendapat kedua, Allah mengizinkan memerangi kaum musyrikin karena mereka memulai duluan. Ini seperti itu ya. Dalam ini memulai peperangan dalam bulan haram. Jadi bulan haram ini sudah diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Keutamaan bulan haram, ya, ada 4 ya. Jadi bulan haram bukan 1, bukan 2. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, seorang tabi'in, tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan lebih agung di sisi Allah dari bulan Muharram. Nah, ini perkataan Al-Hasan Al-Basri menjelaskan kepada kita bahwa bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Tapi tidak ada yang lebih mulia dari setelah Ramadan dari bulan 4 yang paling ini. Tapi tetap bulan Ramadan bukan bulan haram. Ya. Nanti bilang, wah, bulan Ramadan bukan bulan haram ini, berarti boleh dong perang tawuran ya. Bulan Ramadan nanti beberapa tahun yang lalu habis sahur gitu, tawuran. Bukan bulan haram kata Pak Ustaz. Jadi nggak apa-apa perang ya. Tawuran. Salah penafsiran. Karena orang yang berpuasa itu ada hukum tersendiri dan keutamaan ya. Jadi kalau orang melakukan dosa ketika berpuasa, maka pahala puasanya akan tidak dapatkan, kan hilang. Berkelahi ketika berpuasa membatalkan puasa atau tidak? Ya. Tiba-tiba kan naik emosi ini karena lapar banget, nggak sahur, berantem sama adiknya, pukul adiknya, batal nggak puasanya? Hah? Tidak batal, tidak batal. Itu dulu ketika saya dari Jakarta isi tahun di Sudirman, itu saya turun dari kereta dan naik angkot, terus ini bulan Ramadan dia merokok, terus dia bilang, Pak maaf ya, kenapa mas saya nggak puasa? Kenapa nggak puasa? Jadi saya berantem sama saya. Jadi dalam pemahaman dia kalau berantem batal puasanya. Yang saya bilang tidak batal puasa, tapi puasanya yang benar, jangan berantem. Ya, itu benar-benar Ramadan. Kemudian Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi Muharram itu salah satu bulan haram ya, jangan ketukar bulan Muharram dengan bulan haram. Bulan haram 4. Bulan Muharram salah satu daripada bulan. Sebaik-baiknya sholat setelah fardu adalah sholat malam. Nanti ada yang Pak Ustaz, kalau puasa Rajab bagaimana? Nanti kita jelaskan. Ini baru menit. Biar tidak terlalu lama setelah ini dikembangkan pertanyaan. Nah, Qatadah mengatakan, Qatadah siapa sih? Qatadah seorang tadi, amal saleh di bulan haram lebih besar pahalanya. Melakukan kezaliman dosanya juga lebih besar, walaupun kezaliman di setiap kondisi adalah dosa besar. Itu dari hadisnya tadi. Ya, dan juga puasa yang tidak ada puasa yang amal saleh. Tidak ada puasa yang paling
kecuali puasa di bulan haram, di bulan Muharram, ya. Dan bulan Muharram adalah salah satu bulan haram. Ya. Jadi ini bukan perkataan saya, berdasarkan hadis Rasulullah tentang puasa amal soleh. Puasa adalah amal soleh, dan juga perkataan tadi. Itu artinya, Pak, kita sekarang mungkin agak lebih familiar lagi dengan bulan haram. Sekarang bulan Rajab, berarti saya amal solehnya lebih banyak. Kenapa? Karena kok pahalanya lebih besar. Oh, saya menganiaya orang. Oh, berarti dosanya lebih besar. Apa dalilnya? Allah tadlimu fihi anfusakum. Jangan engkau menganiaya, jangan engkau melakukan dosa di pada bulan Ramadan. Ya. Sehingga para fuqaha ahli fikih mereka, ya, mengatakan diat pada bulan haram ada dua pendapat. Diat itu apa sih? Diat itu adalah denda. Denda apa? Misalnya denda pembunuhan. Di Arab Saudi ada TKW atau TKI yang terlibat kasus pembunuhan, ya, maka dendanya berapa miliar begitu. Tapi dalam hadis Rasulullah adalah 100 onta. Ya, misalnya 100 onta. Kalau 100 onta berapa Pak? Kalau dikurskan, taruhlah satu onta harganya yang sedang 50 juta. Berarti kalau di 100 berapa? 5 miliar. Maksudnya berapa miliar? 5 miliar. Jadi dalam hadis Rasulullah, ya, diat, ya, denda orang yang melakukan, ya. Karena kalau orang memaafkan nggak masalah. Jadi kalau keluarga memaafkan nggak apa-apa, saya maafkan. Tapi karena tidak memaafkan dan ia tidak mau dikisos, tidak mau dihukum panjung, maka bayar denda. Dendanya adalah mi'atu ibilin, 100 onta atau yang seharga. Kalau ontanya dihargai dengan harga Indonesia mahal, jadi sekitar 5 miliar. Kalau ontanya yang dia punya yang ukurannya mahal 70 juta, ya itu kan 7 miliar, yang 5 miliar. Kalau nggak salah kemarin TKW itu hanya 2 miliar. Jadi dia mungkin ukurannya 20 juta, yang onta itu yang terlalu mahal. Misalnya mau bayar onta ya. Nah, Al-Auza'i mengatakan membunuh di bulan haram diamnya diperberat, ya. Yang tadinya 1 ditambah 1/3. Ini perkataan fuqaha, ya, bukan perkataan saya. Fikih mengatakan sebenarnya dasarnya apa itu tadi? Fala tadlimu fihi anfusakum, jangan kau menganiaya dirimu, jangan kau melakukan dosa, ya, jangan kau membunuh di 4 bulan itu. Berarti kalau melakukan dosanya lebih besar, hukumannya lebih besar. Imam Syafi'i juga mengatakan pada jiwa dan luka, ya, termasuk melukai orang, ya. Kalau dia melukai nih, ya, misalnya dilukai begitu, ya, dipukul atau, nah itu dia harus diperberat, tambah 1/3-nya, ya. Kalau dia mukul, kisosnya kan dipukul lagi, tambah 1/3-nya, bagaimana begitu. Pendapat kedua bahwa membunuh di bulan haram atau di luar bulan haram sama hukumannya, jadi tidak ada perbedaan. Ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan dipilih oleh Qurtubi itu mazhabnya Syafi'i, Pak, ya. Tapi dalam masalah ini ia menguatkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, menguatkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi bermadzhab itu tidak mutlak. Saya tidak mengatakan mazhab itu tidak boleh, tapi lihatlah dalil. Imam Qurtubi sendiri yang Syafi'i mazhab, ya, beliau menguatkan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Baik. Kemudian puasa di bulan haram, ya. Tidak ada satu hadis pun sahih pun yang mengkhususkan puasa di bulan haram, ya. Jadi tidak ada, maksudnya niat puasa bulan haram tidak ada, Pak. Sebagian sahabat tabi'in berpuasa penuh di bulan haram. Jadi puasa bulan tertentu misalnya Dzulqa'dah tidak ada. Ada puasa-puasa yang memang di teks Rasulullah, misalnya puasa Asyura, jelas Asyura. Ya, kemudian Rasulullah kalau saya di tahun depan saya akan puasa hari ke-9 itu ada. Berarti tanggal 9, 10, 11 dalam riwayat. Nah, itu ada. Atau puasa di puasa Arafah bagi
Ya orang tidak ada. Tapi kalau niat puasa bulan haram khusus tidak ada. Tapi sebagian sahabat berpuasa penuh di bulan haram. Jadi ini perbuatan sahabat Nabi. Jadi berpuasa penuh ya, tidak milih-milih. Nah sekarang bagaimana kalau puasa bulan Rajab khusus? Ada nggak Pak Ustaz? Tidak ada. Ya. Ini dia hadis-hadisnya. Ya, misalnya hadis Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Nah, ini populer nih hadisnya. Ya. Jadi bulan Allah itu Rajab, bulan Sya'ban bulanku, dan bulan Ramadan bulan umatku. Hadisnya hadis. Yang sudah saya sampaikan di masih kata ada yang hadir. Kenapa hadisnya di dalam sanad terdapat Jalan bin Tamam dari Yunus dari Al-Hasan dari Rasulullah. Jadi dari Hasan Al-Basri seorang tabi dari Rasulullah SAW, berarti mursal ya, ada yang terputus jalur sanadnya. Hasan itu tabi'in ya. Kemudian Rasul harusnya sahabat itu tabi'in tidak disebutkan. Kemudian hadis barang siapa yang berpuasa sehari bulan Rajab maka diberikan kepadanya pahala 2 tahun ya. Barang siapa yang berpuasa pertengahan nisfu Rajab maka diberinya kepadanya puasa 30 hari. Itu juga apa? Karena di dalam sama yang kita tahu ya. Dia bukan baik. Dia baik juga. Dia sudah minta maaf yang pas. Nanti dia harus tahu. Tapi bukan ini ya. Ini juga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Sama, ini juga hadis lemah. Karena ada Zaid bin Abi Raqqam, Bukhari mengatakan munkar hadis. Ya, karena Bukhari tidak mengatakan kata munkar hadis kecuali apabila riwayat itu ditinggalkan. Kemudian hadis inna fil jannati nahran qala lahu Rajab, sesungguhnya di surga itu ada sungai bernama Rajab. Ya, jadi di surga itu ada sungai bernama Rajab. Ada namanya Rajab dalam hadis ini. Barang siapa yang berpuasa sehari bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minum dari sungai Rajab itu. Itu juga hadis Baihaqi dan Fadl al-Qad dalam sanad terdapat perawi bernama Mansur bin Zaid dan dia majhul. Majhul itu apa? Majhul itu tidak dikenal Pak. Statusnya apa ya? Kemarin orang kampanye tiba-tiba muncul ya orang-orang, ini siapa nih? Majhul, jahil. Sebagian dikenal, sebagian tidak dikenal. Ya, tokonya jadi wakil gitu ya. Bagaimana kalau saya memilih pemimpin yang saya tidak kenal? Carilah dari orang terdekat. Nah, inilah hadis ada majhul itu orang yang tidak dikenal, tidak bisa diambil hadisnya. Ya, statusnya bagaimana? Dia terpercaya atau tidak? Ya. Kemudian ada namanya Muhammad bin Al-Mughirah. Ibnu Adi mengatakan ia mencuri hadis. Orang itu dalam pandangan saya memalsukan hadis. Ini penting Pak. Jadi mencuri itu bukan mencuri harta saja. Dulu yang namanya hadis itu barang berharga. Lebih daripada mobil BMW atau mobil yang mahal, hadis itu mahal sekali. Sehingga apa? Orang-orang mencuri hadis. Gimana sih Pak Ustaz mencuri hadis? Apakah dia ngambil dari buku? Bukan. Ya, ngambil dari lemarinya. Ini hadis. Mahal. Mencuri hadis misalnya ada satu hadis di majelis ini. Misalnya perawi dia punya sama dia mengatakan hadis orang Rasulullah ya, dan orang hadis ini orangnya terkenal, hadis ini terkenal. Tiba-tiba ada orang lari kampung lain, dia datang. Dia dengar hadis itu, ya, terus dia ambil hadis itu. Dia bilang telah berbicara kepada saya, dia memasukkan hadis. Itu hadis saya, ya, bukan hadis Anda. Nah, itu mencuri hadis. Ya. Jadi yang harusnya dia nisbatkan hadis itu ke guru ini, ya, dia ambil hadis itu, dia nisbatkan ke guru dia. Karena dia memang dari kampung lain, dari kota lain. Dia datang ke sini, nah, ini bagus juga di sini. Saya ambil yang saya curi gitu. Terus dia pulang ke tempatnya, dia bilang telah berbicara kepada saya guru saya fulan, bukan yang menyampaikan hadis. Ya, itu kira-kira mencuri hadis. Penjelasannya seperti itu. Baik, sedikit lagi kejadian bulan
Rajab. Ini sudah tidak saya perpanjang, cuman sebagiannya penting ya. Jadi di bulan Rajab itu ada hijrah yang pertama ke Ethiopia. Jadi kalau Isra dan Mi'raj sudah sangat populer. Jadi hijrah ke Ethiopia itu pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Rombongan pertama dengan sahabat, ya, ada 12 laki-laki, 4 perempuan dipimpin oleh Utsman dan Ruqayyah. Itu pada bulan Rajab. Sampai di sana tinggal bulan Sya'ban dan Ramadan, baru lagi Syawal, dianiaya lagi oleh para musyrikin, maka sudah balik lagi hijrah yang kedua ke Ethiopia. Jadi hijrah 3 kali ke Ethiopia, 2 kali ke Madinah. Kemudian pada bulan itu wafat juga Muhammad SAW tahun 10 kenabian dari Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj dalam satu pendapat, dalam kedua juga dalam satu pendapat kiblat diarahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram pada bulan Rajab. Ya. Jadi Rasulullah ketika pindah ke Madinah selama 16 bulan Allah memerintahkan untuk sholat menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian kata Allah SWT, aku melihat mukamu ya, raut mukamu ya, sama ke langit. Jadi Rasulullah ingin kiblat itu dibalikkan ke Masjidil Haram itu pada bulan Rajab. Dalam satu pendapat. Kemudian wafat Raja Najasyi Ethiopia ya, Najasyi Raja Islam yang menyelamatkan sahabat ke negeri Ethiopia. Jadi Najasyi namanya Aslam bin Abjur atau Takur. Ini Raja Ethiopia yang masuk Islam sehingga tahun 9 Hijrah sudah di mana Rasulullah mengatakan, "Sholatilah saudaramu Najasyi." Sehingga Najasyi adalah seorang sahabat. Mukhadram karena tidak melihat Rasulullah. Mukhadram tidak melihat Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah. Perang Tabuk juga pada Rasulullah dan untungnya khilafah Utsmaniyah. Ini terakhir tentang nasi ya, ini bukan nasi uduk atau nasi itu tadi mengakhirkan menunda bulan haram ke bulan lainnya. Nah, ini ada tradisi orang jahiliyah dulu, karena mereka keberatan 3 bulan tidak ada peperangan, tidak ada biasanya bawa perang, bawa senjata ya. Di bulan haram mereka melepaskan jahiliyah. Tujuannya agar memberikan keamanan ketika orang haji, gitu kan? Karena kalau terjadi perang, orang tidak akan aman. Makanya hikmah daripada bulan haram ini, orang-orang bisa melakukan ibadah haji dengan damai, tenang dan tenang. Ini namanya nasi, innaman nasi uziar. Jadi ada 3 jenis nasi ini yang penutup ya, sebagai tadi ayat 37 Bapak Ibu baca lagi ya. Jadi menunda bulan haram. Jadi didahulukan ya, Muharram. Oke, tapi tahun depan Muharram tidak jadi bulan haram, diakhirkan jadi bulan Safar. Tahun depan Muharram hingga bulan haram, tahun depan aja jadinya Safar gitu ya. Jadi diakhirkan. Yang tadinya Muharram harus bulan haram dijadikan bulan Safar. Kemudian menambah bulan haram. Yang tadinya cuma 4 ditambah dengan bulan Safar. Jadi 5. Yang ketiga, nasi ini mengganti bulan haji. Ternyata mengganti bulan haji ada wacana sebagian orang liberal ganti aja bulan hajinya begitu. Itu sudah ada dulu orang jahiliyah. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Jadi mereka 2 tahun hajinya di bulan Muharram, tahun depan di bulan Safar, tahun depan di bulan Rabiul Awal dan seterusnya. Jadi 2 tahun. Nah kebetulan di tahun Rasulullah haji, itu terjadi pada bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah. Jadi ditetapkan bulan haji itu ada berapa? Ada berapa? 2 atau 3? 3. Syawal, Zulqa'dah. Jadi kalau orang ihram bulan Syawal boleh. Kayak orang-orang India. Saya datang waktu itu tahun 2002 kalau tidak salah, masih awal-awal Zulqa'dah, sekitar tanggal 8 Zulqa'dah. Saya melihat orang-orang India ini sudah pakai baju ihram, ya. Kenapa? Ternyata mereka haji ifrad. Jadi haji ifrad itu memakai pakaian ihram terus semenjak ihram sampai nanti hari ke-10 di bulan Zulhijjah. Bayangkan kalau dia sudah masuk bulan Syawal, dia datang ihram karena haji ifrad sampai tanggal 10 Zulhijjah setelah melakukan lempar jamrah baru dia melepaskan. Baik, demikian
yang lain bisa disampaikan. Intinya adalah tadi ya, bulan haram ini kita sosialisasikan lagi bahwa ada 4 bulan, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Safar, dan bahwa melakukan amal soleh di bulan-bulan ini pahalanya tidak seperti di bulan lainnya. Ini di luar bulan Ramadan, yang Ramadan khusus sendiri pahalanya dilipat-lipatkan. Juga melakukan dosa di bulan ini, ya, itu dosanya lebih besar dibandingkan di bulan lain. Kalau bulan Ramadan bulan pengampunan, itu bedanya. Tapi kalau di bulan haram dosanya dibesarkan, diberatkan. Bahkan fuqaha dalam hukum sebagian dalam dia ditambah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan keimanan kita dan yang baik kita dalam bulan Sya'ban. Insyaallah kita sampaikan kepada Allah yang sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja. Mohon penjelasan mengenai itu Sya'ban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mau kasih pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompleks yang ditanyakan saudara kita itu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 di bulan Rajab itu puasa Rajab. Ini bagaimana keterangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tentang nisfu Sya'ban, banyak yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban, karena amalan-amalan pada nisfu Sya'ban, misalnya melakukan sholat tertentu, yaitu hadisnya ulama. Kemudian bagaimana hadis idza tasafa Sya'ban atau sum? Apabila sahabat Sya'ban itu telah tengah-tengah, maka janganlah kau puasa. Sedangkan hadis Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah yasumu Sya'ban kullahu." Rasulullah berpuasa bulan Sya'ban seluruhnya. Baik, sekarang tadi bulan Haram, sekarang bulan Sya'ban. Sya'ban punya kekhususan sendiri ya, karena ini hadis Aisyah menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi hadis ini hadis sahih, tapi tafsirannya adalah bahwa dengan tasawuf Sya'ban fala tasum. Hadis sahih walaupun dibaifkan oleh Muhammad bin Lain. Tapi yang rajih adalah sahih, tapi artinya orang yang tidak terbiasa berpuasa pada bulan Sya'ban, ya, tiba-tiba ya memulainya dari pertengahan bulan Sya'ban, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sudah biasa, ya tidak masalah. Jadi itu hadis. Dalam tasawuf Sya'ban fala tasum. Imam Ahmad mendhaifkan hadis ini dan menjelaskan bahwa puasa di tengah, di akhir tidak masalah. Yang dilarang itu adalah puasa pada hari syak, kalau tidak ada hisab. Jadi itu yang benar berkaitan tentang puasa bulan Sya'ban. Ya. Yang pertama katakan bahwa bulan Sya'ban, kalau terbiasa bulan Sya'ban berpuasa, tidak masalah seluruhnya. Kalau kemudian dia puasa di pertengahan, itu tidak boleh karena dia terbiasa. Atas dasar hadis itu sahih, karena ini ada khilaf antara ulama hadis. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan hadis itu lemah, ya, hadis itu lemah dan mengumumkan. Maka berpuasa pada bulan Sya'ban, mau di tengah, mau di akhir, itu boleh. Ada pun amalan pada nisfu Sya'ban tidak ada hadis yang sahih. Kemudian puasa bulan Rajab tadi disampaikan bahwa
sebagian sahabat Ibnu Umar dan sebagian tabi'in seperti Hasan al-Basri berpuasa, hadisnya tidak ada, tapi mereka berpuasa penuh di bulan Haram. Ya. Jadi kalau 1, 2, 3 itu saya belum dapat dasarnya begitu. Sehingga yang lebih selamat adalah puasa biasa, puasa yang sudah bukan niat puasa Rajab. Dalam satu hadis, tapi lemah juga, Ibnu Abbas, Rasulullah melarang puasa bulan Rajab. Bahkan dalam satu asar yang sahih, Umar memukul orang yang berpuasa di bulan Rajab. Walaupun maksudkan, karena orang ini mengkhususkan berpuasa di bulan Rajab. Jadi kalau mau puasa bulan haram seluruhnya Pak. Tapi kalau bulan Rajab secara khusus itu tidak ada. Ya. Jadi kalau mau puasa Senin Kamis boleh nggak puasa? Boleh. Ya, jadi itu bukan termasuk niat bulan Rajab. Jadi puasa namanya puasa Kamis, puasa tahu, puasa pertengahan bulan itu boleh. Ada lagi? Ada lagi? Jadi yang disunahkan ketika kita masuk WC apa adanya Pak? Ketika masuk dan kita keluar, ya kan? Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan itu. Dan itu menjadi peluang ya. Alhamdulillah dari apa yang begitu kan? Kalau yang lainnya, riwayat lainnya. Jadi tidak ada yang langsung, jangan kau berzikir. Cuman WC ini kan tempat al-khala, di mana tempat orang membuang hajatnya. Yang di mana itu tempat najis, yang tempat jin, syaitan berkumpul. Sehingga misalnya ketika ada seorang Arabi datang ke Rasulullah, orang Badui gitu ya, dia tiba-tiba datang ke masjid pipis. Para sahabat marah, takut orang itu datang biarin. Sampai selesai pipisnya, Rasul mengambil air dan menyiramkan, ya, menyiramkan tempat pipis dan mengatakan kepada orang Badui ini, sesungguhnya masjid itu adalah untuk zikir, untuk sholat, baca Quran. Jadi fungsinya. Tapi kalau misalnya janganlah engkau membaca Al-Quran ketika berada dalam WC, tidak ada. Karena dulu juga yang namanya khala belum berbentuk WC seperti sekarang, ya, belum berbentuk WC seperti yang tertutup gitu ya. Sebagian ada tertutup, sebagian juga ada di gurun gitu ya, di gurun pasir gitu. Kalau kita baca sejarah Rasulullah, hanya Nabi dan hanya Rasulullah dalam Asy-Syifa disebutkan kotoran. Kotoran Rasulullah itu yang ditelan oleh bumi adalah kotoran Rasulullah. Wangi Pak. Keringatnya wangi, kotorannya juga wangi. Itu adalah Rasulullah. Jadi intinya tidak ada yang nas secara teks langsung. Janganlah engkau membaca.
Iya, ya misalnya kaget itu masalah. Tapi kalau mengkhususkan zikir itu bukan tempatnya. Kira-kira seperti itu. Karena itu tempat najis, Pak. Yang nggak boleh mengkhususkan ya. Iya. Tapi misalnya kita tiba-tiba Iya, merasakan iya. nggak apa-apa sih. Begini, Pak. Baik. Itu tadi satu ya. Kedua, kan tadi tentang ada teksnya. Kedua, hadis sahih. Rasul apabila masuk khala, memasuk ke WC, melepaskan cincinnya. Ya, cincinnya itu kan ada Allah Muhammad alaihissalam. Berarti jadi tidak ada teks yang langsung gitu. Sehingga banyak yang tanya, Ustaz bagaimana kalau ada HP isinya Al-Quran? Nah, apakah ditaruh di luar? Diambil loh sama orang. Wah ini jawabannya adalah matikan aplikasinya. Itu bukan Al-Quran. Jadi karena HP ini kan macam-macam isinya. Matikan dulu aplikasi. Jadi artinya kalau spontanitas, Allah alam tidak masuk khususan zikir. Kalau orang spontan gitu kan jatuh misalnya di kamar mandi, nggak boleh katanya. Astagfirullah. Jadi Ya. kalau begitu baju-baju yang label ada kata-kata Muhammadiyah, Muhammad kan ada simbol itu simbol. Iya. Jadi harus dibuka. Iya itu kan ada Allah Muhammad. Kalau kebetulan dia nggak pakai, Itu darurat. jadi Kalau darurat tapi kalau misalnya di rumah kan bisa. ya kalau di rumah kalau Iya. Kalau di luar nggak bisa, dibuka jadi